see dead people. Put it on that beat, go. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Indonesia membentuk suatu lembaga independen atau State Auxiliary Organs. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan, menyeimbangkan kekuasaan, hingga melindungi kepentingan publik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Safa Salsabila. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana kedudukan lembaga independen atau State Auxiliary Organs dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga negara independen atau State Auxiliary Organs adalah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang atau konstitusi, yang dimana lembaga ini berdiri secara mandiri dan bebas intervensi dari kekuasaan manapun, baik yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Meskipun lembaga ini mandiri, mereka juga bertanggung jawab secara hukum kepada negara dan melaporkan hasil kerjanya kepada publik, presiden, dan DPR. Sebelum reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia bersifat sentralistik, yang dimana ia terpusat pada satu pemerintahan pusat, sehingga praktik KKN pada saat itu sulit untuk dikendalikan. Lembaga ini hadir sebagai respon atas perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun dinamika politik. Pecahnya reformasi pada tahun 98 menuntut kebutuhan akan transparansi, pengawasan, dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Secara konstitusional, lembaga independen tidak diatur secara rinci oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Akan tetapi, pembentukan dan kewenangannya diatur melalui undang-undang dan peraturan undangan lainnya, sehingga lembaga ini memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karakteristik lembaga independen dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-undang, mandiri dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, tidak tunduk pada perintah Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, sehingga lembaga ini bebas intervensi dari kepentingan manapun. Yang terakhir, memiliki fungsi spesifik yang tidak bisa digantikan oleh lembaga lainnya. Adapun contoh lembaga independen di Indonesia ada KPK, KPU, dan Komnas HAM. Yang pertama ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah lembaga negara yang bersifat independen dan dibentuk untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas pokok dan fungsi KPK meliputi beberapa hal penting. Pertama, pencegahan korupsi. Kedua, koordinasi dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum agar pemberantasan korupsi berjalan efektif. Dan yang ketiga, memantau penyelenggaraan pemerintahan untuk mencegah potensi pelanggaran. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi penindakan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penyelidikan perkara korupsi. Melalui tugas dan fungsi tersebut, KPK berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Yang kedua ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tugas utama KPU yaitu merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilu, serta menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. KPU juga mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan dan menyatukan seluruh tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. KPU juga mengedukasi masyarakat tentang pemilu, melakukan evaluasi, serta laporan tahapan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan undangan. Dengan tugas dan kewenangan tersebut, KPU memastikan pemilu berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel demi memperkuat demokrasi di Indonesia. Terakhir ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan bertugas untuk melindungi serta menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas dan fungsi Komnas HAM meliputi pengkajian dan penelitian terhadap berbagai persoalan HAM, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hak asasi manusia, serta pemantauan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM berat. Selain itu, Komnas HAM juga menjalankan fungsi mediasi guna mencari penyelesaian secara damai atas konflik atau menyelesaikan HAM. Melalui tugas tersebut, Komnas HAM berperan penting dalam memastikan hak asasi manusia untuk dihormati, dilindungi, dan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya adalah, lembaga independen merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga ini lahir sebagai respon atas sistem pemerintahan yang sentralistik dan kurang efektif dalam bentuk pengawasan. Dengan kedudukan yang relatif mandiri, dasar hukum yang jelas, serta kewenangan yang khusus, lembaga independen ini berperan sebagai instrumen pengawasan, penyeimbang kekuasaan, serta pelindung kepentingan publik dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi. Sekian atas video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.